Tahukah kalian apa sih makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional? Seperti apakah negara hukum itu? Lalu, bagaimana sistem hukum nasional di Indonesia? Simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang pertama, kita akan membahas Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu sendiri adalah suatu negara dengan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, dalam negara hukum, semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Negara hukum itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara. Dan yang ketiga, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Benarkah negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi ciri-ciri tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Nah, bagi bangsa Indonesia, UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi, yaitu sumber dari segala kewenangan dan sumber dari segala badan kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum atau norma, maka UUD 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap organ negara Indonesia dan penduduk di Republik Indonesia. Yang kedua, berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara, pejabat pemerintah dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis dan tertinggi di mana setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan pada UUD 1945. Yang kedua, sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara. Seperti kita tahu, pembagian kekuasaan negara itu dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu sendiri contohnya seperti MPR dan DPR, atau yang membuat undang-undang. Eksekutif itu sendiri adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, misalnya presiden dan menteri-menteri negara. Kemudian yang ketiga adalah yudikatif, yaitu badan yang mengawasi jalannya undang-undang seperti MA dan MK. Lalu yang ketiga, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal-pasal di dalam UUD 1945, contohnya ada di pasal 28, 29, dan lain sebagainya. Lalu seperti apa sih sistem hukum nasional di Indonesia itu sendiri? Sebagai negara hukum, maka di Indonesia dibangun sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional itu adalah suatu tatanan hukum di negara NKRI yang menyangkut semua sendi kehidupan negara dan saling terkait satu sama lain. Hal itu dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menjadikan hukum kolonial Belanda atau Jepang tidak lagi berlaku karena digantikan dengan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, aturan hukum tersusun secara terstruktur dan hierarkis atau bertingkat. Susunan hierarkis aturan hukum dalam sistem hukum nasional terdiri atas dua jenis secara bertingkat. Yang pertama, yaitu peraturan dasar atau hukum dasar. Apa sih yang dimaksud peraturan dasar atau hukum dasar itu? Yaitu peraturan yang berisi norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara sehingga mempunyai kedudukan tertinggi sebagai konstitusi negara. Konstitusi atau undang-undang dasar adalah kelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan negara. Hukum dasar diartikan juga sebagai norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.
Nah, wujud nyata peraturan dasar Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, naskah induk UUD 1945. Yang kedua, naskah perubahan UUD 1945. Dan yang ketiga, naskah pelengkap yang berupa piagam dasar, misalnya Piagam Hak Asasi Manusia. Selain peraturan dasar yang sifatnya tertulis atau konstitusi, sebenarnya dalam suatu negara masih dikenal hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Misalnya, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus, sehari sebelum peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada peraturan non-dasar atau hukum pelaksana, yaitu peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan dasar yang dapat berupa undang-undang dan peraturan pelaksana di bawah undang-undang. Jadi, dalam sistem hukum nasional, semua peraturan hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal itu karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Lalu bagaimana sejarah perumusan dan penetapan UUD 1945 itu sendiri? Kalian bisa simak video sebelumnya, yaitu tentang sejarah perumusan dan penetapan UUD 1945, di mana dijelaskan mengenai BPUPKI, PPKI. Lalu simak juga tentang arti penting UUD 1945. Di sana dijelaskan tentang perubahan UUD 1945, kemudian membahas juga tentang amandemen. Oke, demikian penjelasan singkat saya mengenai makna UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Di video berikutnya, saya akan membahas kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Fitriani, sampai jumpa.